Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui Indonesia Anti-Scam Center mengadakan launching kampanye nasional berantas scam dan aktivitas keuangan ilegal. Di dalamnya juga termasuk seminar internasional kolaborasi dengan kegiatan Second Indonesia Digital Bank Summit oleh Asosiasi Fintech Indonesia. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Heinrich Tera dan juga juru kamera Andi Isworo. Tera, bisa Anda jelaskan apa tujuan dari launching kampanye nasional berantas scam dan aktivitas keuangan ilegal? Ya baik Jessica dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di Den Ballroom Hotel Raffles Jakarta untuk menghadiri acara launching kampanye nasional berantas scam dan aktivitas keuangan ilegal, di mana acara ini bertujuan untuk menegaskan kembali komitmen dari Satgas Pasti untuk memberantas penipuan dan juga aktivitas keuangan ilegal yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan kolaborasi antara otoritas, lembaga dan juga jasa industri keuangan. Nah, adapun dari kampanye ini, otoritas jasa keuangan melibatkan beberapa stakeholder untuk terlibat, di antaranya yakni Kepolisian Republik Indonesia, lalu juga mengajak Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, serta adanya dari Badan Penanggulangan Terorisme dan yang terakhir adanya pihak dari BSSN. Lalu dalam kampanye ini juga diadakan seminar nasional dan mengundang beberapa narasumber internasional untuk melakukan kegiatan sharing atau memberikan insight-insight baru terkait modus-modus penipuan yang dilakukan di dalam dunia maya. Dalam hal ini terkait khususnya pada kasus penipuan aktivitas keuangan ilegal seperti itu. Lalu selain itu juga tujuan dari seminar ini untuk memberikan pemahaman kepada para peserta agar mereka mengetahui bagaimana mencegah dari modus-modus baru, karena berdasarkan data yang kami terima pada setiap harinya modus-modus keuangan aktivitas ilegal ini terus berkembang. Demikian Jessica. Iya, Anda menyampaikan modus-modusnya selalu berkembang. Bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi penipuan keuangan ilegal di Indonesia saat ini dan juga bagaimana peran dari IASC dalam memerangi keuangan yang ilegal tersebut? Baik, berdasarkan data yang kami terima dari Otoritas Jasa Keuangan, saat ini di Indonesia sudah terdapat 225.281 laporan yang masuk. Nah, dari laporan-laporan tersebut bahwa juga disampaikan Indonesia saat ini mengalami kerugian material senilai 4,6 triliun. Nah, oleh karena itu IASC bertugas untuk menerima laporan serta memproses dan menindaklanjuti kasus penipuan yang terjadi di sektor keuangan. Lalu adapun dari tujuan dibentuknya IASC ini yakni mempercepat penanganan pelaporan penipuan di sektor keuangan dan mengubah korban dengan otoritas atau lembaga keuangan terkait, dan yang terakhir menyediakan sarana edukasi dan literasi bagi para korban yang terjerat dalam penipuan scam dan juga aktivitas keuangan ilegal. Demikian Jessica yang bisa saya laporkan. Kembali ke studio. Ya, Tera, apakah ada target tertentu dari OJK ataupun IASC terkait dengan kampanye berantas scam dan juga aktivitas keuangan ilegal? Oke, terkait target tertentu seperti tujuan diadakan dari kampanye ini, di mana OJK dan IASC berharap tentunya dari perkembangan aktivitas segala modus baru yang ada di berbagai negara saat ini, agar masyarakat Indonesia bisa mencegahnya dan juga agar masyarakat Indonesia dan juga beberapa pihak-pihak yang terkait bisa menangani dan juga menindaklanjuti terkait apa saja yang harus dilakukan dan juga bagaimana cara menanggulanginya agar bebas dari aktivitas scam dan juga aktivitas keuangan ilegal yang ada di Indonesia saat ini. Iya, Tera, terakhir kami ingin mengetahui, ini nanti akan diedukasi kepada masyarakat. Edukasi seperti apa yang nanti diberikan kepada masyarakat supaya mereka juga tidak tergiur lagi dengan keuangan ilegal? Oke, baik, kalau untuk terkait edukasinya seperti apa, nah karena nanti OJK juga menggandeng Kementerian Komunikasi dan juga Digital Republik Indonesia, nantinya ada kemungkinan bahwa kegiatan edukasinya akan dilaksanakan secara meluas melalui kanal-kanal online juga dan juga beberapa media sosial tentunya, karena OJK juga melihat bahwa aktivitas penipuan scam ini juga sering terjadi di dunia maya. Nah, oleh karena itu untuk memberantas masalah tersebut, OJK juga akan melakukan kegiatan-kegiatan untuk memberantas penipuan scam dan juga aktivitas keuangan ilegal melalui
berbagai kampanye yang ada di media sosial. Seperti itu sih yang kami dapat, Jessica. Baik, terima kasih Henry Citera atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.